Prof. Hasan ini. Nah, beliau ini eh, banyak agenda malam ini, tapi walaupun mungkin telat ya, Prof. Hasan, apakah monitor Prof. Hasan? Monitor Gus. Nah, ini saya minta pandangan beliau ini. Ya. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini mohon maaf ini saya baru bisa ngikuti tadi pas Pak Arif ya, karena kebetulan ada acara syukuran wisuda di kampus. Karena ITB besok mau ada wisuda ya. Jadi tadi masing-masing fakultas mengadakan inilah. Tapi saya sempat baca-baca PowerPoint-nya Gus Wahid ya sebelumnya. Jadi izin mohon maaf ini saya tidak sempat mendengarkan yang lain-lain tadi kecuali dari Pak Arif ya. Pertama-tama masalah sedih dan takut ya. Saya pikir setiap dari kita pernah lah ya merasakan sedih dan juga takut ya karena berbagai hal lah ya. Eh, Kalau saya pribadi sering sedih itu kalau mengingat apa ya, mengingat masa lalu ya. Waktu kita muda kan ada saja ya kesalahan dan dosa yang kita lakukan ya. Jadi kalau mengingat-ingat itu kadang-kadang sedih juga ya. Maksudnya coba kalau waktu bisa diulang mungkin saya tidak akan melakukan hal-hal semacam itulah ya. Kan kadang-kadang sebagai anak muda kita menghabiskan waktu di hal-hal yang kalau kita anggap sekarang tuh tidak berguna ya. Meskipun ya kadang-kadang saya suka naik gunung, suka jalan-jalan, camping, segala macam waktu muda ya. Eh, Sehingga kalau saya review sekarang itu rasanya kok banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak ada manfaatnya ya, walau alam ya secara keagamaan. Meskipun mungkin ada juga ya tadabur alam dan seterusnya ya. Tapi di satu sisi kalau apa ya mengetahui bahwa Allah itu Rahman dan Rohim, ya saya juga sedihnya berkurang ya. Karena kan rahmat Allah itu Rahman Allah, Rahimnya Allah itu jauh lebih besar daripada kesalahan dan dosa kita ya. Jadi sedih ini jadi kadang-kadang sedih, tapi kalau mengingat kemahamurahan, maha penyayangan Gusti Allah, jadi berkurang sedihnya ya. Jadi itu memang biasa lah ya. Jadi memang menurut saya ya kalau kita sedih, cara yang paling baik yang memang mengingat Allah ya. Apakah dengan sholat atau dengan berzikir dan seterusnya ya. Nah kemudian takut ya. Kalau takut juga saya pikir ini udah umum lah ya. Eh, Takut tidak naik kelas kalau dulu kecil-kecil ya, takut tidak bisa masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, seterusnya ya. Kalau saya pribadi sekarang ini karena sering mempelajari kebesaran alam dan segala macam, justru takutnya itu saya eh, melihat bahwa kita ini makhluk yang sebenarnya sangat lemah ya. Jadi bumi kita ini pun juga kalau Allah mau itu misalnya gaya gravitasinya dihilangkan saja sudah hancur itu kita ya. Atau kalau bahkan kita mempelajari mikrokosmos tubuh kita, kalau ada satu saraf di apa ya dijepit aja oleh Gusti Allah, dibuat terjepit itu sudah hilang kita ya. Kan banyak kadang-kadang kita lihat teman-teman gitu tiba-tiba sedang sehat-sehatnya bisa nauzubillah min zalik ya, bisa kena serangan jantung, bisa saraf terjepit, badannya tidak bergerak. Jadi kalau mempelajari kemahabesaran kekuasaan Gusti Allah, rasanya memang kalau tidak takut aneh juga ya. Eh, saya sendiri
sebagai penduduk bumi itu khawatir ya. Maksudnya kalau bagi Gusti Allah menyebabkan suatu bencana itu menyebabkan gempa, gunung api meletus dan segala macam mudah sekali ya. Secara ilmu pengetahuan itu mudah sekali ya. Tapi alhamdulillah ya, Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita ini dijaga betul ya. Bahkan kita sendiri pun kalau saya juga takut ya kalau kita tahu Gus kan ada syaitan di sekeliling kita kan ya. Untung kita nggak bisa ngelihat syaitan ya. Saya tahu ada orang mahasiswa itu yang bisa melihat makhluk halus ya. Dan dia selalu terganggu ya. Kemana-mana itu dia seperti gelisah ya. Karena dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat ya. Jadi di satu sisi kita takut akan kemahakuasaan Gusti Allah, kita juga takut karena dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat ya. Masya Allah ini kalau kesalahan dosa kita langsung dibalas oleh Gusti Allah di dunia ini, habis kita ya. Tapi pada saat yang sama rasa takut ini juga tertutupi dengan kita tahu bahwa Gusti Allah itu tidak sewenang-wenang ya. Gusti Allah itu maha adil ya, pengasih dan penyayang. Jadi dari satu sisi merasa takut akan kemahakuasaan Gusti Allah ya, kejabarannya ya, Al-Jabbar ya, Al-Qahar. Tapi pada saat yang sama kita tahu Gusti Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Jadi selalu antara apa ya? Antara harap dan cemas gitu ya. Di satu sisi saya cemas akan dosa-dosa yang telah saya perbuat, saya cemas melihat kekuasaan Allah, tapi pada saat yang sama saya punya harapan. Karena saya tahu Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni asal kita taubat ya. Jadi memang kalau menurut saya harus seimbang ini ya. Antara sedih, gembira, takut, harap ini harus seimbang. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu takut ya. Karena Rasulullah sendiri atau Gusti Allah mengingatkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Uh, dan rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita ya. Nah, memang yang saya mohon maaf ini Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian ya, kalau melihat uh, dinamika dunia politik, memang saya kadang-kadang punya nauzubillah min zalik nih, mudah-mudahan bukan suudzon ya. Tapi saya punya pikiran kok banyak orang yang sekarang sepertinya tidak takut kepada Allah gitu ya. Maksudnya segala sesuatu itu diatur dengan hal-hal yang sepertinya tidak mempertimbangkan bahwa Allah itu melihat kita ya. Jadi sifat ihsan itu bahwa segala sesuatu itu kita diamati oleh Gusti Allah itu tidak ada kalau menurut saya ya walau alam ya. Kok tidak ada di dalam dunia politik gitu ya. Orang bisa melakukan apa saja seolah-olah Gusti Allah itu tidak ada. Atau minimal seolah-olah malaikat Raqib Atid yang mencatat itu tidak ada ya. Walau walam bisawab ya. Apakah ini benar apa tidak? Mungkin Gus Wahid yang pengalaman di dunia politik. Tapi saya ngamati itu ya. Dan kita lihat justru kalau di dunia politik orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang baik dan segala macam dianggap outliers, dikeluarkan. Justru orang-orang yang tidak takut terhadap Allah justru masuk ya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i bagus sekali sarannya ya. Janganlah kita mencintai atau menyukai orang-orang yang tidak menyintai atau menyukai Allah. Mereka Allah saja tidak mereka cintai, tidak mereka sukai. Apalagi kita-kita ya, mungkin bisa ditinggal setiap saat ya. Dan dunia politik itu terjadi ya. Jadi walau alam nih, sedih dan takut ini memang harus selalu anchor-nya itu harus selalu Gusti Allah ya. Selama sedih dan takut itu
dalam acuan keridhaan Allah, ketakutan terhadap kekuasaan Allah, saya pikir aman. Tapi kalau sedih dan takutnya ini karena hal-hal duniawi ya, tidak dapat jabatan, tidak ikut kabinet, tidak dapat posisi komisaris, sedih dan takut, saya pikir itu malah merugi ya. Jadi walau alam bagi saya setuju dengan Pak Arief tadi ya, selama sedih dan takut itu billah karena Allah, saya pikir oke-oke saja ya. Tetapi memang Gusti Allah sendiri mengatakan jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu khawatir ya. Karena rahmatku itu lebih lebih besar daripada hal-hal yang menyebabkan kesedihan dan ketakutan kita. Jadi ujung-ujungnya memang kita ya harus selalu berusaha mendekati Gusti Allah, mendekati Kanjeng Nabi, para salaf ya, para ulama ya, berkumpul dengan orang-orang yang kalau bisa meskipun dulunya kita bukan orang baik lah ya, meskipun saya dulu bukan orang baik, mungkin saya berusaha sekarang mendekati orang-orang baik atau ajaran-ajarannya orang baik lah ya. Mudah-mudahan kesedihan, ketakutan saya nanti digantikan Allah dengan kegembiraan dan harapan. Itu saja kira-kira Gus Wahid, sedikit pemikiran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa, Masya Allah, pandangan dari Prof. Hasanuddin.